Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca? Surat yang disebut induk segala ilmu ini sesungguhnya bukan sekadar doa pembuka, tetapi gerbang menuju rahasia terbesar yang Allah tanamkan di dalam Al-Quran. Dalam video ini, kita akan menyingkap satu persatu lapisan misterinya. Namun sebelum melangkah lebih jauh, coba renungkan. Bagaimana engkau biasanya membaca Al-Fatihah? Apakah hanya sekadar rutinitas atau pernahkah engkau merasa ada cahaya yang menyelinap ke dalam hatimu saat membacanya? Tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman batinmu ketika membaca Al-Fatihah. Karena bisa jadi apa yang engkau alami adalah bagian dari rahasia yang sedang kita gali bersama. Maka, mari kita awali perjalanan ini dengan hati yang jernih, sambil memohon agar Allah membuka tabir ilmunya untuk kita. Bab 1. Gerbang tersembunyi dalam Bismillah. Bayangkanlah setiap kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seolah kita sedang mengetuk sebuah pintu tak kasat mata. Pintu itu bukan pintu dunia, bukan pula pintu surga, melainkan gerbang rahasia yang menghubungkan jiwa manusia dengan sumber segala rahasia. Kata Bismi yang sering kita baca ringan, sesungguhnya adalah ikrar penyerahan total. Ia seperti kunci emas yang hanya bisa dipahami bila hati kita benar-benar berserah. Di balik lafaz itu tersembunyi isyarat bahwa segala sesuatu tidak mungkin berdiri dengan dirinya sendiri, melainkan hanya karena nama Allah yang meliputi segala wujud. Pernahkah kita merenung mengapa Allah memulai Al-Fatihah dengan Bismillah? Karena pada saat itu, manusia diajak untuk menanggalkan egonya, menyingkirkan klaim kepemilikan atas hidupnya, lalu menyadari, aku hanyalah hamba yang tidak memiliki daya. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, bahkan setiap tarikan napas yang kita hirup, semua sesungguhnya tidak pernah keluar dari lingkaran nama Allah. Bagi orang awam, ini hanya kalimat pembuka. Namun bagi mereka yang hatinya telah dibukakan, Bismillah adalah pintu masuk ke samudra ilmu yang tidak pernah kering. Rahasia semakin dalam ketika kita menyadari bahwa Allah memilih dua sifatnya di awal, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mengapa bukan Al-Qahhar, bukan Al-Jabar, bukan Al-Malik? Karena rahmat adalah jalan pertama untuk memahami Tuhan. Ar-Rahman adalah cahaya luas yang meliputi seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan. Sedangkan Ar-Rahim adalah keintiman, rahmat khusus yang hanya masuk ke dalam hati yang bersih. Seperti dua samudra yang bertemu namun tidak bercampur, Rahman dan Rahim adalah dua lautan tak terbatas. Yang satu menyinari semua, yang lain menuntun jiwa-jiwa pilihan untuk sampai ke pangkuannya. Saudaraku, jangan kira Bismillah hanyalah kalimat pembuka doa atau sekadar formalitas. Ia adalah getaran ilahi yang bila diucapkan dengan kesadaran, mampu mengguncang dimensi batin manusia. Para arif mengatakan, barang siapa memahami Bismillah, ia memahami asal-usul penciptaan. Karena di sanalah tersimpan rahasia tentang bagaimana wujud manusia dan semesta ini bergantung sepenuhnya pada nama Allah. Dengan Bismillah, seseorang dapat menyelam ke kedalaman dirinya dan menemukan bahwa setiap denyut nadinya pun sedang melafalkan nama itu, meski tanpa suara. Maka ketika engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, jangan lagi engkau bayangkan dirimu sedang memulai sesuatu. Bayangkanlah justru engkau sedang membuka tabir ke dalam ruang gaib, di mana seluruh ilmu bersemayam. Setiap hurufnya adalah cahaya, setiap suaranya adalah kunci, setiap maknanya adalah pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Inilah awal dari rahasia besar Al-Fatihah, bahwa ilmu tidak pernah berawal dari kecerdasan manusia, melainkan dari rahmat Allah yang menyingkapkan tirai satu persatu. Dan siapa yang mampu menyadarinya, ia akan berjalan bukan dengan dirinya sendiri, melainkan dengan namanya. Bab 2. Alhamdulillah sebagai cermin keabadian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin bukan sekadar pujian biasa. Ia adalah gema abadi yang tidak pernah berhenti, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Saat kita mengucapkannya, kita sebenarnya sedang menyelaraskan diri dengan getaran kosmik yang terus bergema tanpa henti. Alhamdulillah berarti seluruh pujian, seluruh pengakuan,
dan seluruh rasa syukur, baik yang disadari maupun tidak. Ketika lidah mengucapkannya, jiwa sejatinya dipanggil untuk kembali kepada sumber cahaya, karena segala pujian itu tidak pernah berhenti mengalir kepada Allah, Rabb semesta alam. Rabb adalah Dia yang bukan hanya menciptakan, melainkan juga menumbuhkan, merawat, dan menyempurnakan. Ketika kita mengatakan Rabbil Alamin, kita sedang mengakui bahwa seluruh semesta ini, dari bintang yang jauh hingga hati manusia yang paling dalam, sedang berada dalam proses tarbiyah, pendidikan ilahi yang penuh rahasia. Tidak ada satu pun peristiwa yang sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh, bahkan luka yang dirasakan, semuanya bagian dari tarbiyah Rabbani yang sedang membentuk jiwa menuju kesempurnaan. Jika direnungkan lebih dalam, Alhamdulillah adalah kalimat yang mampu melampaui ruang dan waktu. Ia tidak terbatas pada bahasa Arab, tidak terikat pada budaya, bahkan tidak hanya milik manusia. Burung yang berkicau, ombak yang berdebur, angin yang berhembus, semua adalah bentuk pujian. Ketika kita menyebutnya, kita sedang menyatukan diri dengan harmoni semesta yang seluruhnya sedang memuji Rabb-Nya. Dan pada saat itu, kita merasakan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari lautan pujian yang jauh lebih besar. Rahasia ini semakin terasa ketika hati menyadari bahwa bahkan kemampuan kita untuk mengucapkan syukur pun bukan berasal dari kita. Itu adalah karunia Allah yang dititipkan agar dikembalikan kepadanya, sehingga tidak ada ruang bagi kesombongan. Orang yang benar-benar memahami Alhamdulillah akan merasakan bahwa hidupnya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya pujian Allah. Ia bukan pemilik syukur, ia hanyalah wadah yang menampung sebentar, lalu mengembalikannya kepada pemilik sejati. Maka, siapapun yang mampu mengucapkan Alhamdulillah dengan penuh kesadaran, ia telah memasuki pintu ilmu tentang asal-usul dirinya. Ia sadar bahwa dirinya tidak pernah memiliki apapun, bahkan syukurnya sendiri. Semua hanyalah milik Allah. Inilah rahasia besar dari ayat kedua Al-Fatihah, bahwa dalam satu kalimat singkat, terkandung kunci untuk menyadari perjalanan dari fana menuju baqa, dari sementara menuju keabadian. Bab 3, Ar-Rahman Ar-Rahim, dua lautan tak terbatas. Saat lidah mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, hati sebenarnya sedang diundang untuk menyelam ke dalam dua samudera yang tak bertepi. Rahman adalah samudera kasih yang luas, mencakup semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Ia menurunkan hujan kepada yang beriman maupun yang ingkar. Ia memberi kehidupan bagi yang suci maupun yang lalai. Sedangkan Rahim adalah samudera rahasia yang dalamnya hanya bisa dijangkau oleh jiwa yang pasrah, jiwa yang kembali kepadanya dengan hati bersih. Mengapa Allah mengulang sifat kasih ini setelah sebelumnya disebut dalam Bismillah? Karena manusia adalah makhluk yang mudah lupa. Allah ingin mengingatkan bahwa pintu menujunya tidak pernah bisa dibuka dengan kekerasan, tidak dengan ambisi, apalagi dengan kesombongan. Pintu itu hanya bisa disentuh dengan kelembutan rahmat. Inilah tanda bahwa ilmu hakikat bukanlah hasil kecerdasan akal semata, melainkan limpahan kasih dari Tuhan yang melingkupi. Ar-Rahman adalah cahaya yang bersinar luas, menyentuh setiap hati, bahkan hati yang membangkang. Namun Ar-Rahim adalah cahaya yang menembus dalam, menyusup ke ruang terdalam jiwa yang telah menyerah. Satu sifat menunjukkan keluasannya, yang lain menunjukkan keintimannya. Bagaikan dua lautan yang bertemu namun tidak bercampur, keduanya tetap menyimpan rahasia yang berbeda. Rahman mengajarkan keadilan kosmik, Rahim mengajarkan kelembutan cinta pribadi. Para sufi sering berkata, siapa yang merasakan Rahman akan memahami semesta, tetapi siapa yang merasakan Rahim akan mengenal dirinya sendiri. Rahman membuat hati merasa bahwa Allah selalu hadir di sekitar, namun Rahim membuat jiwa merasa bahwa Allah begitu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Dua sifat ini bukan sekadar kata, melainkan pintu kesadaran yang bila dibuka akan menyingkap lapisan-lapisan makrifat yang tak terhingga. Maka ketika engkau membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, janganlah sekadar melafalkannya. Rasakan bahwa engkau sedang berada di tepi dua samudera agung. Satu memelukmu dengan kasih tanpa batas, satu lagi mengundangmu masuk ke kedalaman cinta yang penuh rahasia. Siapa yang benar-benar menghayatinya, ia akan berjalan di atas dunia ini dengan mata penuh kasih,
karena ia telah minum dari 2 samudera ilahi yang tak pernah kering. Bab 4, Maliki Yaumiddin, kunci rahasia hari pembalasan. Ketika lidah mengucapkan Maliki Yaumiddin, jiwa sebenarnya sedang diingatkan bahwa seluruh perjalanan hidup ini bukan berakhir pada dunia, melainkan bermuara pada hari di mana semua tabir akan disingkap. Malik bukan sekadar raja, tetapi pemilik mutlak. Segala sesuatu yang kita kira milik kita, harta, tubuh, bahkan waktu, pada akhirnya kembali kepadanya. Dan Yaumiddin bukan hanya hari kiamat, sebagaimana dipahami awam, melainkan saat di mana setiap rahasia jiwa akan dipertanggungjawabkan di hadapan cahaya yang maha adil. Kalimat ini membawa kesadaran bahwa segala yang kita lakukan, bahkan yang tersembunyi dalam lintasan hati, tidak pernah hilang begitu saja. Ada catatan halus yang tak terlihat mata, sebuah arsip gaib yang akan diputar kembali di hadapan kita. Inilah rahasia dari Yaumiddin, hari pembalasan yang tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak bisa dibeli dengan apapun. Di hadapan Malik pada hari itu, tidak ada pangkat, tidak ada nama, yang tersisa hanyalah jiwa telanjang dengan amal yang pernah ia bawa. Namun ayat ini tidak semata-mata menakutkan, justru ia mengandung hikmah besar, bahwa hidup di dunia adalah kesempatan. Setiap detik adalah modal yang dapat dipakai untuk membangun kebahagiaan abadi. Mereka yang menyadari makna Maliki Yaumiddin akan menjalani hidup dengan rasa waspada namun penuh harap, karena mereka tahu setiap langkah adalah persiapan untuk kembali ke hadapan pemilik sejati. Bagi para arif, Maliki Yaumiddin bukan sekadar janji hari akhir, melainkan cermin batin. Setiap kali mereka membaca ayat ini, mereka merasa seakan-akan hari perhitungan sudah dekat. Hati mereka bergetar, seolah seluruh perbuatan sedang ditimbang di hadapan mata mereka sendiri. Kesadaran seperti ini membuat mereka hidup dalam keseimbangan, takut yang mendidik, harap yang menenteramkan. Maka ketika engkau mengucapkan Maliki Yaumiddin, jangan bayangkan sekadar hari kiamat yang jauh. Bayangkanlah setiap detik hidupmu adalah kiamat kecil, di mana hatimu sedang diadili oleh nurani yang Allah tanamkan dalam dirimu. Jika engkau bisa hidup dengan kesadaran itu, engkau akan merasakan rahasia besar Al-Fatihah, bahwa sejatinya akhirat bukanlah besok, melainkan sudah mulai hari ini di dalam kesadaranmu sendiri. Bab 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, titik penyerahan sejati. Ketika engkau mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sesungguhnya sedang menegaskan sebuah sumpah gaib. Ayat ini tidak sekadar doa, tetapi perjanjian antara jiwa dengan Tuhannya. Hanya kepadamu kami menyembah adalah pengakuan bahwa segala sujud, segala ibadah, bahkan segala cinta tertinggi tidak boleh berlabuh pada selain Allah. Dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan adalah penegasan bahwa tidak ada daya dan upaya yang sejati selain dari pertolongannya. Kalimat ini adalah titik balik dalam Al-Fatihah. Jika sebelumnya kita diajak mengenal rahmat, pujian, dan keagungan Allah, maka di sini kita dipanggil untuk menyatakan komitmen. Ia adalah momen paling intim saat seorang hamba menanggalkan seluruh sandaran duniawi. Tidak ada raja, tidak ada guru, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Inilah rahasia besar ibadah, bukan sekadar ritual, melainkan penyerahan diri sepenuhnya. Hingga yang tersisa hanyalah hamba yang berhadapan dengan Tuhannya. Namun di balik ayat ini juga tersembunyi rahasia tentang kelemahan manusia. Allah mengajarkan kita untuk tidak hanya mengatakan Iyyaka na'budu, tetapi juga menambahkan wa iyyaka nasta'in. Seolah Allah ingin menyingkapkan kenyataan bahwa kita tak akan pernah mampu beribadah dengan benar tanpa pertolongannya. Bahkan sujud kita, zikir kita, salat kita, semua hanya sah bila ditopang oleh kasih dan bantuan darinya. Disinilah letak rahasia kelembutan ilahi. Dia tidak menuntut kesempurnaan mutlak, melainkan mengajarkan agar kita selalu memohon pertolongannya. Para arif memandang ayat ini sebagai cermin makrifat. Ketika mereka mengucapkannya, mereka merasakan bahwa seluruh keberadaan mereka hanyalah kosong, yang bergerak hanya karena dikehendakinya. Mereka menyadari ibadah bukanlah milik mereka, melainkan milik Allah yang dipinjamkan sebentar. Dan pertolongan yang mereka minta
bukanlah pertolongan dunia semata, tetapi pertolongan untuk tetap tegak berada di jalannya, meski badai godaan terus datang menghantam. Maka jika engkau benar-benar menghayati Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau akan merasa seluruh sandaranmu runtuh kecuali Allah. Engkau tidak lagi berharap pada makhluk, tidak lagi bermegah dengan kemampuanmu sendiri. Engkau akan berjalan di dunia ini dengan keyakinan bahwa ibadahmu adalah karunia dan pertolonganmu adalah anugerah. Dan disitulah engkau mulai menyentuh inti dari rahasia Al-Fatihah, penyerahan total yang membuka jalan menuju cahaya sejati. Bab 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Jalan yang satu, jalan yang tersembunyi. Ketika lidah mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, hati sebenarnya sedang menjerit, memohon agar tidak tersesat di antara ribuan jalan yang menipu. Jalan lurus bukanlah sekadar garis di tanah, bukan pula sekadar aturan yang dibaca di kitab. Ia adalah jalan batin yang halus, yang kadang tampak samar di hadapan mata duniawi. Betapa banyak manusia yang merasa berada di jalan benar, namun sejatinya mereka berjalan dalam lingkaran kebingungan. Karena itu, doa ini bukan doa biasa. Ia adalah permohonan agar Allah sendiri yang menggandeng jiwa, menuntun langkah hingga sampai ke arah yang benar. Syirat bukan sekadar jalan, melainkan sebuah jembatan gaib yang menghubungkan dunia fana menuju keabadian. Ia lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan lebih halus dari cahaya. Inilah jalan yang tidak bisa dilalui dengan logika semata, tetapi dengan cahaya hidayah yang diturunkan langsung oleh Allah. Tanpa hidayah itu manusia akan tersesat meski ia merasa cerdas. Dan tanpa tuntunan itu, amal-amal yang besar bisa berubah menjadi kosong, bagaikan bangunan indah yang runtuh diterpa angin. Rahasia dari doa ini terletak pada kata ihdina, tunjukilah kami. Kata itu menunjukkan kerendahan hati yang mutlak. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak pernah mampu menemukan jalan lurus dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Nabi dan para wali pun memohon petunjuk setiap hari, karena jalan ini bukan sesuatu yang bisa diklaim. Jalan lurus adalah anugerah, bukan hasil pencapaian. Barang siapa merasa telah sampai, sejatinya ia sedang tersesat. Para arif ketika membaca doa ini, hati mereka gemetar. Mereka melihat betapa banyak jalan ilusi yang membungkus diri dengan kebenaran palsu. Ada jalan yang dipenuhi gemerlap dunia. Ada jalan yang dibalut dengan kebanggaan ibadah. Ada jalan yang dihiasi pengetahuan yang justru menyesatkan. Tanpa bimbingan langsung dari Allah, seseorang bisa jatuh pada jebakan spiritual yang menipu. Karena itu, mereka berdoa dengan penuh tangis. Ya Allah, tunjukilah aku jalanmu, bukan jalan diriku. Maka ketika engkau melafalkan ihdinas syiratal mustaqim, bayangkanlah dirimu sedang berdiri di tengah gelapnya hutan dengan ratusan jalan bercabang di hadapanmu. Tidak ada peta, tidak ada kompas kecuali cahaya Allah yang menuntun. Hanya Dia yang mampu menunjukkan mana jalan lurus yang sejati. Jika doa ini benar-benar keluar dari kedalaman hatimu, maka engkau akan merasakan sebuah tangan halus yang menggandengmu menuju arah yang pasti. Jalan menuju cahaya, jalan menuju asal mula, jalan yang satu, jalan yang tersembunyi. Bab 7. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ketika engkau mengucapkan syiratal ladzina an'amta alaihim, sebenarnya engkau sedang menyebut satu kelompok jiwa yang sangat khusus. Mereka yang diberi nikmat bukan sekadar nikmat dunia, melainkan nikmat pengenalan terhadap Tuhan. Nikmat ini tidak bisa dibeli, tidak bisa diwarisi, dan tidak bisa direbut dengan ambisi. Ia turun sebagai rahmat, sebagai hadiah dari Allah kepada jiwa yang benar-benar ikhlas mencarinya. Dan hanya sedikit manusia yang terpilih untuk merasakannya. Orang-orang yang diberi nikmat bukanlah mereka yang bergelimang harta, bukan pula mereka yang disanjung dunia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tenang, yang hidupnya mungkin sederhana, bahkan tersembunyi dari pandangan manusia. Namun di dalam batin mereka ada samudra cahaya yang tidak pernah padam. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para syalihin. Bersama merekalah engkau diminta untuk berjalan agar langkahmu tidak goyah, agar hatimu tidak kehilangan arah.
Bayangkan engkau sedang meniti jalan panjang dan di kejauhan terlihat rombongan yang membawa cahaya. Itulah para kekasih Allah yang telah mendahuluimu. Jalan mereka lurus, langkah mereka teguh, dan tujuan mereka jelas. Maka ketika engkau berdoa, tunjukilah kami jalan mereka. Sesungguhnya engkau sedang memohon agar bisa bergabung dalam rombongan itu. Agar engkau tidak berjalan sendirian, agar cahaya mereka menerangi kegelapan jalanmu. Namun jangan keliru memahami nikmat yang mereka terima. Nikmat ini bukan kesenangan dunia, tetapi sebuah pandangan yang mampu menembus hakikat. Mereka melihat apa yang tidak terlihat, mereka mendengar apa yang tidak terdengar, dan mereka merasakan kehadiran Allah di setiap detik kehidupan. Inilah nikmat yang sejati, nikmat yang tidak bisa dipalsukan, nikmat yang membuat dunia tampak kecil dan fana di mata mereka. Maka ketika engkau melafalkan ayat ini, tanyakan pada dirimu, jalan siapa yang sedang kutempuh? Apakah jalan orang-orang yang diberi cahaya, atau jalan orang-orang yang hanya mengejar bayangan? Jika engkau sungguh-sungguh, Allah akan mempertemukanmu dengan wali-wali tersembunyi yang masih hidup di bumi ini, agar mereka menjadi penuntunmu. Sebab nikmat terbesar bukanlah memiliki dunia, melainkan berjalan bersama jiwa-jiwa yang telah disentuh cahaya Allah. Bab 8. Jalan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Setelah engkau memohon agar dituntun menuju jalan orang-orang yang diberi nikmat, Al-Fatihah langsung memperingatkanmu akan dua jalan gelap yang harus dihindari. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Disinilah rahasia keseimbangan doa itu. Tidak cukup hanya meminta kebaikan, tetapi juga perlu berlindung dari jalan kebinasaan. Ayat ini seperti rambu gaib yang mengingatkan bahwa tidak semua jalan membawa kepada Allah, meski kelihatannya lurus di mata manusia. Maghdub adalah mereka yang dimurkai. Mereka tahu kebenaran, tetapi dengan sengaja menutupinya. Mereka menguasai ilmu, tetapi tidak memakainya untuk mencari Allah. Ilmu mereka menjadi beban, bukan cahaya. Sedangkan dhalin adalah mereka yang tersesat. Mereka mungkin bersemangat mencari, namun berjalan tanpa petunjuk. Mereka terjebak dalam ilusi, mengira telah dekat dengan Allah, padahal hanya terhijab oleh nafsu dan bisikan halus yang menyesatkan. Dua jalan ini sering kali menyamar dalam kehidupan kita. Ada orang yang sangat pintar bicara tentang agama, tetapi hatinya jauh dari ketundukan. Ada pula orang yang beribadah siang dan malam, tetapi tidak mengenal siapa yang sebenarnya ia sembah. Inilah kegelapan yang berlapis-lapis. Tahu tapi tidak mau tunduk, atau semangat tapi tanpa arah. Dan engkau setiap kali membaca Al-Fatihah sedang memohon agar tidak terjebak ke dalam salah satunya. Bagi para arif, ayat ini adalah cermin diri. Mereka tidak sibuk menunjuk orang lain sebagai dimurkai atau sesat, melainkan memeriksa diri sendiri. Adakah dalam diriku sifat menolak kebenaran? Adakah dalam diriku sikap beribadah tanpa mengenal tujuan? Pertanyaan ini membuat mereka selalu rendah hati, waspada, dan penuh doa agar Allah menjaga langkah mereka tetap berada di jalan lurus. Maka, ketika engkau melafalkan ayat ini, bayangkan dirimu berada di persimpangan tiga jalan. Satu jalan bercahaya menuju Allah, dan dua jalan lain yang gelap. Satu ditutupi oleh kesombongan ilmu, satu lagi oleh kebingungan tanpa bimbingan. Engkau sendiri yang memilih, dan doa Al-Fatihah adalah cahaya yang menuntun langkahmu agar tidak salah arah. Inilah rahasia besar ayat penutup yang mengajarkan bahwa keselamatan bukan sekadar mencari jalan lurus, tetapi juga menjauhi dua jurang kegelapan yang mengintai di kanan dan kiri jalan itu. Bab 9. Al-Fatihah sebagai peta gaib jiwa. Bayangkan jika setiap ayat Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah peta gaib yang membimbing jiwa dari titik paling gelap hingga mencapai cahaya mutlak. Ayat demi ayat tersusun bukan kebetulan, melainkan urutan yang sempurna. Dimulai dengan pengakuan akan Tuhan yang Maha Pengasih, lalu kesadaran akan hari pembalasan, dilanjutkan dengan permohonan hidayah, dan akhirnya peringatan akan jalan-jalan gelap yang harus dihindari. Keseluruhannya ibarat jalur rahasia yang ditanamkan Allah di dalam Al-Fatihah, agar jiwa yang membacanya dapat berjalan pulang. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka mushaf, ia adalah pembuka tabir kesadaran.
Saat engkau membacanya dengan hati yang hadir, engkau sebenarnya sedang menyalakan obor dalam kegelapan batinmu. Obor itu tidak hanya menerangi jalanmu sendiri, tetapi juga memperlihatkan jebakan, bisikan, dan ilusi yang biasanya tersembunyi. Itulah sebabnya para wali menyebut Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab, induk segala ilmu, karena dari sinilah semua jalan pengetahuan hakiki bermula. Setiap ayatnya memiliki getaran yang mampu mengubah struktur batin manusia. Jika engkau renungkan dengan sungguh-sungguh, Al-Fatihah seakan menghubungkanmu dengan garis keturunan ruhani para nabi. Engkau tidak hanya membaca doa mereka, tetapi juga berjalan di jalan yang sama, merasakan beban yang sama, dan pada akhirnya ditarik menuju sumber cahaya yang sama. Dengan kata lain, Al-Fatihah adalah jembatan antara masa kini dan keabadian. Namun peta ini hanya berguna jika engkau membacanya dengan hati yang terbuka. Jika engkau hanya mengucapkannya di bibir tanpa rasa, maka ia tetap tertulis indah, namun tidak membimbing. Seperti seseorang yang memegang peta emas, tetapi matanya tertutup rapat. Rahasia Al-Fatihah hanya akan terbuka bagi mereka yang bersedia berjalan di dalamnya. Melangkah dari ayat pertama hingga terakhir dengan penuh kesadaran. Maka, tanyakan pada dirimu, sudahkah engkau menjadikan Al-Fatihah sebagai peta perjalanan jiwa? Atau engkau hanya menjadikannya bacaan rutinitas tanpa rasa? Jika engkau sungguh-sungguh membacanya, suatu saat engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunmu, seolah ada jalan rahasia yang terbuka, seolah seluruh hidupmu sedang diarahkan oleh ayat-ayat itu sendiri. Dan ketika itu terjadi, engkau akan memahami, Al-Fatihah bukan hanya doa, ia adalah jalan pulang menuju Allah. Bab 10 Al-Fatihah, kunci gerbang rahasia ilahi. Jika engkau renungkan seluruh ayat Al-Fatihah, engkau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sesungguhnya surat ini bukan hanya bacaan doa, melainkan kunci yang membuka gerbang rahasia ilahi. Ia seperti kode gaib yang ditanamkan Allah ke dalam mushaf, yang jika dibaca dengan hati yang hidup, dapat menyambungkanmu langsung dengan sumber segala ilmu. Itulah mengapa ia disebut induk kitab, karena dari rahasia Al-Fatihah, semua jalan pengetahuan batin dapat diturunkan. Para arif mengatakan Al-Fatihah adalah ringkasan perjalanan seluruh nabi. Dari pujian kepada Allah hingga penyerahan diri, dari kesadaran akan hari akhir hingga permohonan hidayah, lalu peringatan dari jalan gelap. Semua itu bukan sekadar rangkaian kata, tetapi peta perjalanan ruh yang harus dilalui setiap pencari kebenaran. Barang siapa menempuh jalan ini dengan sungguh-sungguh, maka ia akan sampai pada tujuan akhir, bertemu dengan Allah dalam cahaya. Namun tidak semua orang bisa membuka kunci ini. Ada yang membacanya ribuan kali, tetapi tidak pernah masuk ke dalam maknanya. Ada pula yang hanya sekali membacanya, namun hatinya terbakar oleh cahaya pemahaman. Kuncinya bukan pada banyaknya, melainkan pada hadirnya kesadaran. Sebab rahasia Al-Fatihah tidak terbuka di bibir, tetapi di hati yang ikhlas tunduk. Ketika engkau benar-benar masuk ke dalamnya, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seakan setiap huruf hidup, setiap ayat berbicara kepadamu, dan setiap lafaz menjadi jalan yang membawamu lebih dekat kepada Allah. Al-Fatihah menjadi semacam dialog rahasia di mana engkau berdoa, dan Allah menjawab dengan cara yang tidak bisa ditangkap telinga, melainkan dirasakan langsung oleh jiwa. Inilah puncaknya. Al-Fatihah bukan hanya pembuka mushaf, melainkan pembuka tabir. Ia adalah jalan, cahaya, doa, dan jawaban sekaligus. Barang siapa memahami rahasianya, maka seluruh Al-Quran akan terbuka baginya. Dan barang siapa lalai darinya, maka ia seperti orang yang berdiri di depan pintu, tetapi tidak pernah masuk. Maka jangan pernah lagi engkau membaca Al-Fatihah dengan hati yang tertidur. Bacalah seakan engkau sedang membuka pintu menuju rahasia terbesar, pertemuan dengan Allah, pemilik segala ilmu, cahaya yang tidak pernah padam. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, rahasia Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, melainkan jalan yang menghubungkan kita langsung kepada Sang Pencipta. Semoga setelah perjalanan ini, engkau tidak lagi membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru, tetapi dengan kesadaran bahwa setiap ayatnya adalah cahaya yang menuntun pulang.
Sebelum kita berpisah, mari saya panjatkan doa singkat untukmu. Ya Allah, bukakan hati saudara-saudaraku yang menonton ini. Jadikan setiap bacaan Al-Fatihah mereka sebagai kunci pembuka cahayamu. Lindungi langkah mereka dari kegelapan dan berikan keberkahan dalam hidup mereka di dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika engkau merasakan manfaat dari video ini, tinggalkan komentarmu tentang pengalamanmu dengan Al-Fatihah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar perjalanan spiritual ini terus berlanjut bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.